Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan podcast Husnul Fit. Saya akan wawancara dengan Ketua Umum terpilih Korda Banyuwangi, yaitu Bapak atau Mas Dr. Andes Muhammad Rifaili MPD. Selamat bertemu kembali. Terima kasih. Iya. Pemirsa YouTube se-Indonesia, channel Husnul Fit, podcast Husnul Fit, saya ini mau bertanya kepada Mas Muhammad Rifai. Bagaimana profil tentang Mas Muhammad Rifai? Saya persilakan. Terima kasih Mas Husnu. Waduh, kita ini lama nggak jumpa. Oh iya, siap. Iya. Satu perjuangan Iya, dulu di iya. kampus Tegal Boto. Iya, FKIP ya, sejarah ya. Iya, alhamdulillah. Iya. Saya ini betulnya di Banyuwangi ini rantau ya. Iya. Asli kelahiran saya Lumajang. Oh ya, Lumajang. Ya, pendidikan saya SD, SMP, SMA selesai di sana. Kemudian alhamdulillah tahun 1982 dinyatakan diterima di Universitas Jember. Waktu itu masih dengan sebutan Universitas Negeri Jember. Oh iya, betul ya. Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Iya. Ya, perubahan yang pertama dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Iya. Alhamdulillah dan lancar lah ya sampai selesai, dan dengan segala aktivitinya ya, baik di akademik maupun di luar akademik, di kampus maupun di luar kampus. Mahasiswa itu harus komplit lah pengalamannya kan gitu. Iya, Kalau enggak jadi mahasiswa kutu-buku dok, pintar untuk dirinya sendiri. Iya, betul. Iya. Maka untuk menggenapi kesarjanaan kita ini memang ya perlulah kita untuk tahu dengan dunia di luar. Iya, betul. Di keorganisasian yang kebetulan saya ini aktivis di Perguruan Mahasiswa Islam Indonesia. Iya. Dan yang saya tahu dan yang pertama untuk mengajak saya ya jadi sahabat-sahabat PMI itu. Oh iya, betul. Jadi saya ini orang desa ya, tidak paham tentang organisasi. Iya. Kemahasiswaan itu apa, sama itu sama apa namanya yang kayak tentara itu apa namanya? Resimen Kayak mahasiswa. resimen mahasiswa aja takut saya ini. Oh iya. Ada tentara di kampus itu. Iya. Ternyata mahasiswa ya. Ya akhirnya kenal baik lah. Alhamdulillah. Terus setelah saya selesai bergeser ke Banyuwangi dalam rangka untuk menerapkan keprofesionalan kita sebagai seorang guru, guru sejarah. Dan pertama saya mengajar di SMA 1 Genteng. Oh, SMA 1 Genteng. Iya, walaupun bukan asli Banyuwangi. Iya. Tapi kok bisa ngajar di Banyuwangi? Begini, SMA waktu itu hampir seluruh SMA ya tidak memiliki guru sejarah yang dari benar-benar pendidikan sejarah. Oh iya. Yes, pada umumnya kecekel lah. Oh iya. Yes, pokoknya mau ngajar sejarah gitu. Iya. Dan saya ini di FKIP Universitas Jember tahun 82 itu angkatan pertama. Oh iya. Nah, kalau ada mungkin dari KIP Malang, dari Universitas Surabaya atau KIP Surabaya pada waktu itu. Dan tidak semua memiliki. Kemudian kepala sekolah di SMA 1 pada waktu itu Pak Basuki PA. Iya. Itu memang menghendaki kalau bisa guru sejarahnya yang memang dari pendidikan sejarah. Oh iya. Terus aku dengar itu, makanya saya mencoba untuk mengajukan lamaran gitu dan tidak ditolak. Sekarang mengajukan lamaran, besok sudah diminta untuk mengajar. Oh, mengajar. Saat itu saya masih ingat tanggal 16 Juli 86. Dan aku belum lulus itu. Iya. Masih proses terakhir lah. Oh iya. Tapi karena permintaan kepala sekolah agar dapat guru yang dari murni pendidikan yang selama ini kan dicekel siapa saja sejarah, maka saya diterima. Dan hari Senin 16 Juli itu saya ikut upacara pertama sebagai seorang guru. Nah di situ berkarir sebagai guru apa namanya?
guru GTT ya. Iya. GTT. Oh, iya, guru GTT saya cukup lama jadi guru GTT 5 tahun saya. Inginku jadi dosen di UNED, ternyata juga ditakdirkan oleh Allah untuk tidak jadi dosen. Iya. Kemudian saya pernah juga melamar sebagai guru di SMA Taruna Nusantara Oh iya. di Magelang. Oh iya. Ya juga tidak sukses. Di wawancara saya kurang memenuhi selera. Nah, itu urusan selera zaman Orde Baru. Urusan selera zaman Orde Baru itu. Padahal bapaknya pejuang. Tentara, bahwa saya tentara pejuang, tapi Pejuang. seleranya sana kan mungkin Lain, wah ini ya? tidak cocok ini. Mungkin entah apalah kriterianya ya. Iya. Terlalu radikal pola pikirnya atau gimana. Kemudian saya mencoba untuk ikut tes CPNS Iya. dan ternyata peluang saya jadi PNS itu di SMP. Oh iya. Ini aku pikir Allah itu punya Rencana. rencana sendiri yang terbaik untuk saya. Terus mikirin untuk menghibur diri gitu aja lah. Orang kalau udah kalut kembali aja ke ke agama gitu kan. Di samping menasihati diri juga untuk menghibur diri, menenangkan diri gitu. Iya. Dan tidak sesat lah kalau kita Iya. kembali ke keputusan agama. Di SMP 2 kali baru lagi. Oh SMP. SMP yang di Kabupaten Banyuwangi tergolong pada waktu itu ya tinggi lah. Pinggiran. Ya kurang favorit lah. Tapi sekarang maju ya. Enggak, Maju sekarang. saya hanya berpikiran positif aja. Hmm. Kalau di tempat yang mungkin di situ tidak wow gitu, Iya. justru peluang saya untuk bagaimana saya menjadi guru yang wow di situ. Oh iya. Ngono. Ya, dan saya berupaya untuk bagaimana segera untuk dapat posisi kepala sekolah. Oh iya. Makanya saya dari awal di sana sudah berusaha untuk menunjukkan kinerja bagus. Hmm. Bukan KKN, aku nggak mau cara-cara Iya, itu. iya, iya. Kinerja bagus. Jadi transaksional saya ada di kinerja. Iya. Sehingga saya pada waktu belum genap setahun sudah diberi pekerjaan urusan siswaan, kehumasan, kekurikuluman, Iya. sampai pada wakil kepala sekolah. Boleh dikata saya saat jadi PNS itu tidak pernah jadi guru biasa murni, tidak pernah saya. Oh iya. Itu sampai saya di usia 40 kan kali ya, Iya. dengan pangkat saya 3B itu sudah berani ikut seleksi kepala sekolah Ya, dan lulus, alhamdulillah. termasuk itu. Lulus, Iya. lulus saya. Bahkan peringkatnya bagus. Memang saya belajar benar, bukan karena saya apa. Memang saya niati belajar. Iya. Iya. Kalahnya dengan teman-teman pangkat, teman-teman saya udah 4A, Iya. Iya. udah magister, saya hanya S1 dengan masa kerja 8 tahun, Iya. pangkatnya baru 3C, 3C. daftarnya 3B, baru 3C keluar itu. Ya, selesai di situ. Kemudian ada pengangkatan kepala sekolah, SMP, terus daftar 2, terus SMP 1 Genteng. Itu Genteng favorit ya. Iya, sedikit. Saat terjadi persoalan dengan Bupati Bu Ratna dulu itu ya. Iya. Kalau sekolah banyak yang dipecat. Iya. Hmm. Dipecat itu. Iya. Wah, kalau diberhentikan itu prosedur. Kalau dipecat nggak prosedur. Kepala sekolah pokoknya lebih 5 tahun pangkas, jerieng, nggak tahu apa alasannya pangkas. Tinggal sedikit. Hmm. Saya yang seharusnya tidak menempati SMP 1 Genteng, saya digeser ke SMP 1 Genteng. Hmm. Iya. Tapi saya juga akhirnya kena juga dari perjakan Bu Ratna Hmm. yang lebih 4 tahun itu. Dan kebetulan pada waktu itu sangat beralasan untuk saya harus off jadi kepala SMP 1 Genteng karena saya pada waktu itu sedang ada konflik Oh iya. dengan Bu Ratna. Nggak apa-apa, wajar-wajar saja lah. Wajar saja. Nah, kemudian mohon maaf, nggak pamer saya. RSPI pertama di Banyuwangi SMP itu SMP 1 Genteng. Oh gitu. Pada waktu itu SPI, kemudian RSPI ya. Tidak Banyuwangi Kota, Hmm. tidak sekolah yang lain yang lebih tua, SMP 1. Satu. Mengapa? Saya tahu rohnya gitu. Oh, RSPI itu gini arahnya, tak get noted, kena. Iya. Tapi begitu aku dapat best practice nasional dari Kementerian Pendidikan di
Jakarta sana, waktu itu Pak Bambang Debio menterinya. Karena saya punya prestasi bagus dari seorang kepala sekolah, diberi penghargaan best practice nasional dari kementerian, dan hadiahnya saya ini ikut short course short course di Turki, di Universitas Al-Fatih dan di Dinas Pendidikan Nasional Turki selama 1 bulan. Makanya kalau bicara tentang Turki ya lumayan lah 1 bulan. Kalau teman-teman paling 2 hari 2 malam itu, saya 1 bulan, sehingga kenal makanannya, kenal budayanya, kenal tempat-tempat yang bersejarah itu. Alhamdulillah. Setelah pulang dari Turki itu sebulan kemudian saya di-out dari kepala sekolah karena dianggap kepergian saya ke Turki untuk menjalankan tugas negara itu oleh pemerintah kabupaten yang saat itu lagi getol-getolnya otoda ya. Semangat-semangatnya otonomi daerah, dan bupati seolah menjadi seorang kuasa tunggal ya, sehingga kebijakan nasional itu menjadi bila perlu diterima, tidak perlu tidak ditolak gitu. Nah, saya ini termasuk yang tidak diinginkan. Iya, Bu Ratna itu. Saya tidak diinginkan untuk melaksanakan tugas negara ke Turki karena itu perintah dari kementerian. Sedangkan saya ini secara kepegawaian miliknya bupati. Ya, karena saya tidak boleh berangkat, saya ngengkel. Ngengkel saya hanya berprinsip negara Republik Indonesia itu hanya satu. Dan saya ini tugas negara, tidak bisa dihalang-halangi oleh siapa saja. Gitu lah, ya prinsip saya. Ya sudahlah, kalau memang itu berdampak kurang bagus, saya tetap berangkat. Dan ternyata benar, pulang dari Turki saya pick up dari kepala sekolah, terus oleh kepala dinas pendidikan Kabupaten Banyuwangi digeser menjadi guru di SMA Negeri 2 Genteng, gitu loh. Itu terjadi perubahan rezim, ya, terjadi perubahan kepemimpinan di Banyuwangi. Kebetulan Pak Anas Abdullah Asmar Anas itu menjadi bupati yang visioner ya, profesional. Kemudian memanggil saya lagi, mungkin dengarlah dari kawan-kawan ya, tentang cerita saya. Saya dipanggil oleh beliaunya untuk ditawari posisi baru. Pak Rifai, saya angkat jadi kepala, jadi pengawas, baru pengawas SMP SMA. Gimana Pak? Ya terserah Bapak, kalau Bapak Pak Bupati, waktu itu manggil Mas ya kalau pribadi karena beliau Bupati. Kalau Pak Bupati mengendaki, ya saya siap. 1 bulan setelah dilantik itu Bupati Anas ini mengangkat saya, mungkin SK pertama yang ditandatangani saya di Dinas Pendidikan. Jadi pengawas lah saya. Namun posisi pengawas bagi saya kok kurang menantang. Cuman saya lakoni 10 bulan. 10 bulan. Iya, 10 bulan aja. Kurang menantang gitu. Pada waktu itu loh ya, kalau sekarang nggak tahu, mungkin sekarang mungkin lebih. Kalau dulu waktu itu kurang menantang. Punya ide cemerlang apa, punya ide brand apa, nggak bisa. Ya, karena kepala sekolah yang menerima ide saya belum tentu sefrekuensi dengan saya. Akhirnya saya menghadap lagi ke Bupati. Pak Bupati, berkenan saya kalau boleh minta sesuatu. Apa Pak Rifai? Gitu. Terus saya bilang, kalau boleh saya berhenti jadi pengawas. Pengawas berhenti aja tuh. Pak Rifai, kenapa berhenti jadi pengawas? Mohon maaf Pak Bupati, sepertinya jabatan ini keren, tapi bagi saya kurang menantang. Gitu. Terus kalau gitu gimana? Saya kembali aja kepala SMA, kepala sekolah. Kalau SMP sekarang nggak boleh, SMA harus dari SMA, gitu kan? Kita minta. Ya nanti saya tak koordinasi dengan Pak Sule, kepala dinasnya. Alhamdulillah Pak Sule juga paham tentang saya. Saya timbali Pak Sule. Pak Rifai ke kantor Pak. Oh iya, gimana Pak Sule? Ini saya ada perintah dari Pak Bupati tentang Pak Rifai. Oke, siap, menghadaplah saya. Cerita, saya juga sampaikan, ternyata Ayung bersambut. Ya sudah Pak Rifai, kalau memang maunya Pak Yul itu dan Pak Bupati juga sepakat, nanti tunggu aja lah Pak Rifai. Nah, nggak sampai lama, seminggu. Iya. Tapi syaratnya saya harus diberhentikan dulu jadi pengawas, harus jadi guru. Jadi saya persempat jadi guru sehari.
mungkin guru paling singkat saya ya. Iya. Jadi guru sehari. Besoknya muncul SK baru saya sebagai seorang kepala sekolah. Di SMA 2, balik saya ke SMA 2. Keren. Dari situlah kemudian saya terus mencoba untuk saya selalu berusaha untuk bagaimana memanfaatkan jabatan ini optimal. Jangan hanya sekedar menikmati, nggak boleh dong. Jabatan itu amanah, jabatan itu penuh tanggung jawab, jabatan itu tantangan, jabatan itu peluang untuk mencatat sejarah ya. Saya coba. RSPI pertama SMA itu SMA 2. SMA 2. Waktu kepemimpinannya saya paham rohnya aja ya. SMP 1 saya yang pertama, SMP SMA saya. Karena saya paham rohnya. Sekolah bertaraf internasional bukan yang anak-anak dan yang tinggi-tinggi, bukan, itu salah paham. Tapi pengelolaan sekolah yang betul-betul memiliki standar internasional dan saya paham. Sudah pada itu dibubarkan kan RSPI karena sesuatu hal. Pak Darmaning Tias itu teman saya juga itu, aktivis dari Jogja itu. Darmaning Tias. Terus RSPI bubar, ada program baru SKS. Iya. Di Banyuwangi yang pertama loh SMA 2. Yang dapat SK untuk menyelenggarakan SKS. Tapi sekarang Satuan kredit semester. Ya sekarang udah dengan sendirinya hilang-hilang dewe. Oh gitu ya. Nggak dihilangi, hilang-hilang dewe. Sebetulnya itu bagus. Bagus ya. Dan tidak perlu harus ada SK. Tapi cukup di-create di sekolah itu sendiri sebenarnya SKS itu. Sehingga memberi kesempatan berbeda layanan itu. Berbedanya adalah kecepatan. Tiap orang punya potensi yang berbeda, dan punya cara belajar berbeda, dan punya kecepatan berbeda dalam belajar. Sehingga anak-anak nggak perlu 3 tahun selesai. 2 tahun kalau memang memenuhi syarat, daftarkan aja. Dan saya sudah meloloskan beberapa anak yang 2 tahun. Atas pilihannya sendiri, bukan kita yang bentuk. Kamu nggak bisa begitu. Biar dia. Ya, sekalipun dia mampu, kalau dia tidak tertarik, nggak bisa dipaksa. Nah, itulah. Pemirsa, inilah komentar daripada Bapak Muhammad Rifai tentang perjalanan beliau menjadi guru. Iya. Nah, setelah jadi guru SMA 2 Genteng, Iya. kemudian menjadi guru SMA pesantren itu. Menjadi kepala sekolah di beberapa tempat. Oh ya, silakan untuk melanjutkan cerita. Jadi dari situ ya, alhamdulillah lah, saya ini diberi kesempatan juga oleh pemerintah provinsi dan kota kabupaten untuk melakukan studi tiru atau kunjungan lah, bisa begitu, ke beberapa sekolah di luar negeri, ke Singapura, ke Malaysia ya, kemudian ke Bangkok. Kesimpulan saya gini, negara kita ini loh hebat. Kita tidak kalah dengan Singapura, tidak kalah. Kalau dilihat kita ini Jakarta, Bandung, Surabaya itu sudah lebih tinggi dari mereka. Cuman kalau kita lihat NTT, kalau kita lihat Papua Barat, itu memang kita rendah. Gitu. Mereka membandingkan kita, negaranya tak gitu, kita negara besar. Kalau di rata-rata kita kalah. Tapi kalau kita menunjuk Jawa misalnya, di atas kita. Kita jangan merasa kalah dengan negara-negara tetangga kita soal untuk pendidikan gitu loh. Ya, berarti prestasi daripada Mas Muhammad Rifai begitu dahsyat ya. Kemudian pemirsa, pada tahun 2024 ini beliau ditunjuk sebagai Ketua Umum Korda KUJ Banyuwangi. Bagaimana kesiapannya menjadi Ketua Umum KUJ Korda Banyuwangi? Kok bisa bersedia ini gimana? Ini, saya ini kan setelah di SMA 2 ini berkeliling ya, ke SMA Kiri, SMA Darussolah, SMA pesantren itu, SMA di Glenmore, SMA 1 Glenmore juga berbasis pesantren. Ya mungkin banyaklah relasi teman-teman saya. Dan saya ini kecuali tekun di dunia profesi saya sebagai seorang guru ya sudah itulah ya, sebagai seorang kepala sekolah. Tapi saya berusaha untuk nambah khasanah saya dengan berteman dengan banyak orang di organisasi di luar kelaziman lah ya. Wah, Pak Rifai dengan politik, dengan ormas, dengan apa sangat dekat. Iya itu
bagian untuk menambah kasanah aja. Oh iya. Dan untuk memperkaya saya dalam bermasyarakat. Nah, saya akhirnya banyak dikenal para pihak gitu. Baik yang warnanya hijau, merah, kuning dan sebagainya saya tidak penting. Yang penting kita ini bicara tentang bangsa, tentang negara. Dan kemudian saya baru tahu kalau saya ini baru sadar ya, kalau saya ini yang lagi dibidik oleh kawan-kawan alumni itu lewat Pak Eko ini. Pak Eko ketua yang lama, Eko Sukartono itu tokoh. Eko juga. Tokoh gaek. KUJ Korda KJ Banyuwangi. Banyuwangi sebelumnya saya tunjukkan itu. Fakultas Pertanian tahun 75. Pak Eko Banyuwangi yang pernah jadi ketua DPRD Kabupaten. Ya, dari malang melintang lah di dunia yang berbeda dari saya. Tapi saya punya hubungan baik dengan para pihak, termasuk dengan Pak Eko itu. Nah, suatu ketika Pak Eko ini melimpahkan posisi ketua KUJ Korda Banyuwangi itu pada saya. Pak Rifai aja sudah lah, sudah mobilitas saya sudah sangat berkurang. Nah, Pak Rifai gimana Pak? Ya sudah, kalau ini kepentingan kita dan sebagai bentuk loyalitas kita pada kampus, ya, loyalitas kita pada perguruan tinggi alma mater, ibu asuh kita alma mater ya, saya siap. Nah, saat ada pertemuan di Surabaya itu, Pramunas itu, Surabaya itu saya ke sana mewakili Korda Banyuwangi dan saat itu saya dicatat, gitu loh. Jadi orang-orang pimpinan pusat KUJ itu melihat Banyuwangi saya. Nah, saya kan jadi tak nyaman karena itu hanya melimpah aja kan. Nah, kemudian kemarin tanggal 13 Juli hari Sabtu itu mengumpullah kawan-kawan untuk melakukan silaturahim dan sekaligus musyawarah. Di musyawarah itu aklamasi. Menunjuk saya. Wah, saya ini kebiasaan sebagai orang yang dididik oleh bapak saya ya, yang militer itu. Maka kalau ada sesuatu yang memang kamu mampu, jangan menolak kalau mampu. Dan yang penting jangan meminta. Bagaimana saya dididik juga oleh para tokoh-tokoh ormas di sini. Maaf, saya ini kan dari Nahdlatul Ulama. Aktif saya 15 tahun ngewang-ngewang di PCNO Kabupaten Banyuwangi. Saya sebagai litbangnya PCNO dan juga pernah jadi Dewan Pakarnya Lembaga Pendidikan Ma'arif. Yang penting kader NU itu jangan minta ya Pak. Tapi kalau diberi tanggung jawab harus diterima. Karena tanggung jawab itu yang dipilih, yang dibebankan pada dirimu itu sudah menjadi pertimbangan banyak orang, harus diterima. Nah itu tak jadikan pertimbangan. Ya sudah, saya berkenan sepanjang teman-teman melihat saya jangan hanya kelebihannya saja, kelemahan saya juga harus tahu gitu saya. Terus setelah ditunjuk menjadi ketua Korda KUJ Banyuwangi, mau dibawa kemana? Ini setelah itu saya melanjutkan menyusun kepengurusan yang pelangi istilahnya ya. Kita nggak boleh berbicara sektoral kan bisa begini, itu sektoral. Terus ini bendera saya kibarkan tinggi-tinggi enggak. Saya hanya melihat teman mana yang pinter, nah pinter kabel lah. Kober, ya tidak semua itu kober. Yang berikutnya bener kan gitu kan. Jadi kober ini bener, saya yakin lah teman-teman ini sudah bagus-bagus ya, pinter semua sarjana, tapi kober. Makanya saya mendekati beberapa teman yang kober. Nah, yang kober yang kira-kiranya kalau memang terpaksa ya enggak kober pun ya tak paksa. Ini panggilan alma mater. Jangan menolak, enggak bagus. Ya gitu, panggilan alma mater ini. Maka beberapa teman yang Pak Rifai, saya ini ya justru lah dengan kesempatan ini jenengan luar biasa. Sempatkanlah kita ini berkegiatan setiap hari kok. Nah, mau lah, tersusun sudah sekarang ini. Ada sekitar 40 orang, 40 personil dari Dewan Pakar, Dewan Pembina, Dewan Pakar sampai pengurus harian sampai ke bidang-bidang. Saya lebihkan, PP menghendaki satu bidang itu 3 orang, saya 5 atau berapa. Semakin banyak orang makin bagus nanti dikeroyok barang. Nah, setelah itu ini sudah selesai, sudah fix, sudah proses untuk peng-SK-an di PP.
Dan dalam waktu dekat sudah saya masukkan surat audiensi silaturahim ke bupati ya. Etikanya begitu. Kita harus mengenalkan diri dan tentang visi misi organisasi dan seterusnya pada bupati. Gitu. Nah, ini masih dalam proses, belum ada jawaban karena bupati hari ini masih sibuk ngurusi event internasional itu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat. Nah, nanti setelah maksud saya audiensi itu akan saya barengkan dengan acara berikutnya. Kalau mungkin dibarengkan dengan setelah audiensi kita lanjut dengan musker lah ya. Sawara kerja. Kalau mungkin nanti dengan pengukuhan segala. Karena teman-teman itu kan orang sibuk semua. Nah, kan ringkes gitu. Ya, paginya audiensi dengan bupati mungkin 20 sampai 30 menit lah ya. Setelah itu musker. Nah, kalau kita malam harinya nanti langsung pengukuhan gitu, itu rencana saya. Gitu. Dan saya berterima kasih hari ini karena kemarin saat musyawarah daerah itu diselenggarakan di hotel. Di Hotel Santika. Satu-satunya kata teman-teman saya, ini baru satu-satunya Banyuwangi ini. Musdanya di hotel. Masuk bagus. Bagus, luar biasa. Tapi itu memang bagian dari inilah. Perlu dibangun jaringan. Itu bukan biaya saya. Ya bukan teman-teman, ada yang mensponsori ternyata. Kawan alumni. Alumni ternyata banyak juga. Oh iya, terus sudah Pak Rifai, teman-teman bahas ini aja apa urusan saya untuk makan siangnya dan tempat sudah. Wah gitu. Ya alhamdulillah lah. Di fasilitas teman itu akhirnya bisa terbentuk itu. Nah, ini pengukuhan ini saya rencanakan sebelum Munas. Setelah SK nanti datang, ya nanti saya adakan pengukuhan sekaligus musyawarah kerja. Dan mungkin di sela-sela ini nanti tidak untuk kemungkinan saya adakan sebuah sarasehan. Apalah yang nanti sekiranya bisa diikuti oleh para pihak, ya tidak hanya alumni, mungkin yang lain bisa nimbrung ya. Saya sarasehan tentang Banyuwangi ke depan, agar lebih gelegar untuk bisa menciptakan Banyuwangi destinasi wisatanya lebih wow gitu kan bisa di situ. Karena dulu Pulau Tabuan itu kan sempat jadi opini ya. Tapi tidak lanjut karena banyak hal. Barangkali nanti KUJ ini di sini bisa bersinergi apa yang sekiranya bisa untuk memberikan sumbangsihnya kepada kemajuan Banyuwangi. Itu. Jadi apa yang sekiranya dikapling, makanya saya nanti kalau menghadap ke Ibu Bupati kira-kira nanti beri kaplingan apa persoalan dengan ini. Nggak harus dengan yang bersentuhan proyek lah, bukan itulah yang maksud saya. Tapi hal-hal yang mungkin kami bisa untuk menambah khasanah dan kekuatan Kabupaten Banyuwangi sudah bertradisi prestasi. Banyuwangi prestasinya top loh ya. Nah, makanya kami ingin di situ. Ingin berbagi lah, ingin mensedekahkan teman-teman yang semuanya sarjana ini untuk bisa mendongkrak Banyuwangi untuk terus menjadi kabupaten yang punya prestasi. Misalnya begini ya, misalnya Pak Mubid begini. Ini perlu ada survei tentang destinasi wisata ini, tentang dampak negatifnya ini, tentang layanan ini dan sebagainya. Kita kan punya tenaga-tenaga profesional di situ. Kenapa kita repot-repot menyewa orang dari jauh-jauh gitu loh maksud saya. Yang bisa disaringkan mungkin ya. Salah satunya gitu. Pemirsa yang saya hormati, inilah tentang profil Mas Muhammad Rifai selaku Ketua Korda KUJ Banyuwangi. Saya mengucapkan terima kasih atas kerja wawancara dengan tentang Munas bisa? Tentang bersama Pemret Menara Madinah dan podcast Gus Mufid. Siap. Terima kasih.